Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Evaluasi Program Pelatihan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alina Mona dengan NIM 2019-11584. Yang kedua ada Hafiz Rozan dengan NIM 2019-11614. Yang ketiga ada Destia Putri Afiani dengan NIM 2019-11616. Yang keempat ada Siti Abibah dengan NIM 2019-11618. Yang kelima ada Muhammad Hikam Ar-Rasyid dengan NIM 2019-11632. 1. Pengertian evaluasi program pelatihan. Evaluasi program pelatihan adalah kegiatan terencana yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mendapatkan informasi atau data perkembangan pola perilaku individu dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan instrumen sebagai alat ukurnya. Penilaian yang dilaksanakan pada proses perencanaan disebut dengan analisis kebutuhan atau needs assessment yang berusaha untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan, keterampilan maupun keahlian yang akan dikembangkan dalam pelatihan. Karakteristik peserta pelatihan, kualitas materi pelatihan dilihat dari relevansi dan kebaruan, kompetensi pelatih atau instruktur atau pengajar, tempat pelatihan beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan, akomodasi dan konsumsi serta jadwal kegiatan pelatihan. Dan yang kedua, tujuan evaluasi program pelatihan. Menurut Kirkpatrick 2006, tujuan dilaksanakan evaluasi program pelatihan antara lain: yang pertama, untuk menilai program pelatihan apakah bisa mencapai tujuan pelatihan atau tidak. Dan yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau efektivitas dan efisiensi suatu program pelatihan. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana meningkatkan program pelatihan berikutnya. Dan yang keempat, untuk memutuskan apakah program pelatihan bisa dilanjutkan atau tidak, serta mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan program pelatihan. Dan yang kelima, mengevaluasi keberadaan organisasi pelatihan, yaitu dengan menunjukkan kontribusi pelatihan terhadap tujuan organisasi. 3. Model dan kerangka penilaian. Model penilaian, teori ini dikembangkan oleh Kirkpatrick pada tahun 1959 dan terus mengalami perkembangan. Perkembangan teori ini terletak pada model analisis yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap suatu pelatihan. Ada 4 pendekatan menurut Kirkpatrick dalam melakukan evaluasi terhadap program pelatihan. Dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia karangan Gomez 1995-210 menjelaskan pengertian dan reaction pembelajaran, learning, perilaku behavior, dan hasil outcome adalah sebagai berikut. 1. Reaction. Ukuran mengenai reaksi ini didesain untuk mengetahui opini dari para peserta mengenai program pelatihan. Dengan menggunakan kuesioner pada akhir pelatihan, para peserta ditanya tentang seberapa jauh mereka merasa puas terhadap pelatihan secara keseluruhan, terhadap pelatih atau instruktur, materi yang disampaikan, isinya, bahan-bahan yang disediakan, dan lingkungan evaluasi reaksi pelatihan, ruangan, waktu istirahat, makanan, suhu udara. Dan yang kedua, pembelajaran atau learning. Informasi yang ingin diperoleh melalui jenis evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh para peserta menguasai konsep-konsep pengetahuan dan keterampilan yang diberikan selama pelatihan. Ini biasanya dilakukan dengan mengadakan tes tertulis atau esai atau multiple choice, tes performasi, dan latihan-latihan simulasi. Pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga mencakup semua materi dari semua program pelatihan. Dan yang ketiga, perilaku behavior. Perilaku dari para peserta sebelum dan sesudah pelatihan dapat dibandingkan guna mengetahui tingkat pengaruh pelatihan terhadap perubahan performansi mereka. Langkah ini penting karena sasaran dari pelatihan adalah untuk mengubah perilaku atau performansi para peserta. Dan yang keempat, hasil atau outcome. Tujuan dari pengumpulan informasi pada level ini adalah untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Data bisa dilakukan sebelum dan sesudah pelatihan atau dasar kriteria produktivitas, pergantian absen, kecelakaan, keluhan-keluhan, perbaikan kualitas, kepuasan klien, dan lain-lain. Kemudian, kerangka penilaian. Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Kerangka teori biasanya juga berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lainnya.
yang biasanya terdapat sebab serta akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel tersebut. Kemudian, fungsi utama kerangka. Yang pertama, untuk menetapkan suatu ketentuan. Kemudian yang kedua, mempersatukan bagian penelitian. Yang ketiga, menggambarkan latar belakang. Yang keempat, sebagai pembatas. Yang kelima, memberi informasi kepada pembaca yang mengenai metode yang digunakan. Kemudian, outcome penilaian. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat atau mengukur kualitas output terhadap dampak yang dihasilkan. Pengukuran output lebih bersifat mengukur kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu aktivitas. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Dengan kata lain, outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Pengukuran outcome memiliki dua peran. Yang pertama, peran retrospektif, yaitu terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, dan yang kedua, peran prospektif, terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Dalam peran ini, pengukuran outcome digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik. Selanjutnya, mengukur cost outcome dan cost effectiveness. Ada dua jenis teknik analisis biaya program atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh organisasi sektor publik, yaitu cost outcome dan cost effectiveness. Cost outcome diartikan sebagai sumber daya program yang dikonsumsi untuk mencapai suatu perubahan yang diharapkan. Perubahan yang diharapkan adalah outcome yang diharapkan. Dengan demikian, cost outcome adalah biaya atau pengorbanan ekonomi untuk mencapai outcome atau hasil yang diharapkan. Sementara itu, cost effectiveness diartikan sebagai perbandingan antara cost outcome dengan biaya program. Dengan menggunakan informasi cost outcome sebagai kerangka pengukuran kinerja, cost effectiveness akan diketahui sebagai hasil akhir 5 tahap yang berurutan, yaitu pertama, identifikasi tujuan yang akan dicapai untuk kelompok sasaran atau target tertentu. Kedua, spesifikasi pilihan atau alternatif program. Ketiga, penentuan biaya tiap-tiap program, biaya per unit pelayanan, dan jumlah pelayanan yang diberikan. 4. Penilaian efek atau dampak program terhadap kelompok sasaran, misalnya dengan membandingkan ada atau tidaknya perubahan sebelum dan setelah dilakukan program. 5. Pengkombinasian informasi biaya program dengan informasi hasil untuk mengetahui cost outcome dan menganalisis efektivitas biaya. Pengukuran cost outcome pada organisasi sektor publik merupakan tantangan tersendiri karena pada umumnya sektor publik dihadapkan pada pengukuran outcome yang bersifat kualitatif dan non-keuangan. Selanjutnya, masalah-masalah yang terkait dengan outcome. Ada 5 aspek yang terlihat di pengukuran outcome, yaitu pertama, pola waktu. Pengukuran outcome dipengaruhi oleh faktor waktu kapan outcome diukur. Kedua, outcome bertingkat. Semua program pelayanan publik memiliki outcome yang bertingkat. Ketiga, dampak terhadap populasi yang berbeda. Pengukuran outcome perlu memperhatikan masyarakat atau populasi yang akan menerima manfaat dari program. Keempat, evaluasi sederhana versus kompleks. Perbedaan kompleksitas program akan mempengaruhi pengukuran outcome. Kelima, masalah desain penelitian. Permasalahan di dalam desain penelitian outcome terkait dengan desain yang dipilih untuk mengevaluasi kinerja outcome. Desain penelitian outcome yang sederhana tidak berarti buruk atau tidak valid.
Kesimpulan, evaluasi program pelatihan dapat dilakukan oleh suatu organisasi untuk mendapatkan informasi atau data perkembangan pola perilaku individu dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam waktu yang relatif singkat, dengan menggunakan instrumen sebagai alat ukurnya. Untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan, data bisa dikumpulkan sebelum dan sesudah pelatihan atas dasar kriteria produktivitas, pergantian, absen, kecelakaan-kecelakaan, keluhan-keluhan, perbaikan kualitas, kepuasan klien, dan lain-lain. Perkembangan manajemen, kinerja sektor publik yang berorientasi pada hasil menjadikan pengukuran outcome menjadi sangat penting. Pengukuran outcome tersebut memungkinkan manajer publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas aktivitas secara lebih baik pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pengukuran yang hanya berfokus pada input, misalnya staf dan anggaran, dan output aktivitas program, jumlah orang yang dilayani, dan sebagainya belum dapat menunjukkan efektivitas program. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.